hadirat-Mu kami mengalami perjumpaan yang luar biasa. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And always sing how great. How great is our God. We sing about you, Lord. How great, how great is our God. Amen. Sing with me. How great is our God. And always sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. My heart and my heart will sing how great is our God. Name above Jesus. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Boleh lihat tangan-tangannya terangkat. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all sing how great is our God. Name above, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Yeah. Boleh lihat tangan-tangan terangkat. Jesus. You are worthy, Lord. You are worthy of all praise. My heart and my heart will sing how great is our God. Boleh lambaikan kedua tangan saudara. 2023 Tuhan kita besar. How great. Sing with me, how great is our God. Always sing how great, always sing how great, always sing how great, is our God. Give it to the Lord. Kau Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Thank you, Father. Kami tinggikan Engkau, kami sanjung Engkau, Yesus yang dahsyat. Kami muliakan Engkau.
di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan, boleh sambil kita mengangkat tangan sepakat. Ku sembah ya Bapa, ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Dari tempat ini kami mengangkat hati, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Boleh sekali lagi dengan kerendahan hati angkat kedua tanganmu, ku sembah ya Bapa. We worship ya Tuhan, ku tinggikan dalam hidupku. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, sembahkan. Ku sembah ya Bapa, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku we worship. Seumur hidup kami menyembah Tuhan yang luar biasa, awesome Savior, Tuhan yang sangat baik. Kami tidak lihat dengan mata jasmani, but You are always with us, Lord. Melangkah Engkau di tempat ini, Engkau di tengah-tengah kami. Ku tinggi nama-Mu dalam hidupku. One more time. Ku tinggi
lambaikan Yesus. Boleh angkat tanganmu lebih tinggi, kau lambaikan tangan. Seumur hidup engkau akan tinggikan Tuhan dalam hidupku. Hidupku selalu. Boleh beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Forever, selamanya. Bapa, engkau baik. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, engkau baik. Bapa, engkau kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, engkau baik. Tell him you are good, Lord. Bapa, engkau baik. Kau selalu kepadaku. Bapa, ku cintakan. Oh, Bapa, engkau baik. Bapa, engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Mari angkat tanganmu, aku memuji. Say. Sama-sama katakan, aku memujimu. Aku menyembahmu. Aku nyanyi haleluya. Bapa, ku ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Ku nyanyi Bapa, ku Kami mencintai Engkau, tidak ada batas. In Jesus name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Bapakku yang baik,
Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Kau segalanya, Kau segalanya, selamanya Tuhan. Tiada yang lain, You're more than anything, God. Bapa yang baik, teramat baik, selalu baik, tak pernah habis kasih setiamu, Bapa. Tak pernah tinggalkan, tak pernah biarkan, seumur hidup selamanya tak akan tergantikan setiamu, Bapa. Tak pernah berakhir, selalu nyata dalam hidupku, berharap Yesusku. Ada Bapak Ibu yang ingin menyerah, mungkin mau berhenti berharap hari ini. Hope again, berharap kembali kepada Tuhan. Bapa kita baik. Alkitab mencatat Bapa di dunia saja yang jahat, Dia tahu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Apalagi our great Father. Kau tidak akan pernah dilupakan. His mercy forever. His loving kindness, kemurahan menyertai kita.
Bahkan ketika engkau ada di ujung jurang, ingin menyerah, cintanya, kasihnya tidak pernah gagal, tidak pernah habis. Tak pernah berakhir kasih selalu nyata. Amin. Always Lord. Dalam hidupku tak pernah berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu ya. Dalam hidupku tak pernah padamu, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. We give you praise. Dia segalanya dan tidak akan pernah tergantikan. Thank you so much GMS 2 Surabaya Timur. Suatu kehormatan boleh bersama menyembah. Kita ada di momen seperti visi yang diberikan kepada Bapak Gembala. Menabur dalam doa. Dan kita akan menuai kegerakan Allah yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu mengikuti kebaktian pertama, saya share tentang menerobos pintu surga. Kebaktian kedua, saya share tentang the way to revival. Tentang Elia ketika bergerak dalam kebangunan rohani. Revive, not survive. Bukan menyerah atau bertahan, survive. No, we have to revive. Kita harus bangkit, bukan hanya berjalan di tempat. Boleh katakan kiri kanan, revive. Colek sedikit. Boleh colek lagi bilang, kamu keren banget hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kebaktian ketiga saya ingin bagikan tentang hunger and thirsty of God. Kebaktian berikutnya saya akan share tentang running with God. Bapak Ibu, lapar dan haus. Kalau ada lapar, haus, berarti ada satu kondisi yang kita tidak makan, tidak minum, atau kurang makan dan kurang minum. Sehingga orang menjadi lapar dan haus. Orang yang kenyang, Bapak Ibu, mau dikasih steak, mau dikasih makanan enak, dia akan bilang, no, enough, I am full, thank you. Tapi bagi orang yang lapar, semua yang tidak enak pun dia akan suka, dirasanya enak. Lapar dan haus, Bapak Ibu kita tahu bangun pagi, kapan kalau ibu-ibu kita buka kulkas, kita akan masak. Dan kapan kita tahu breakfast jam berapa, makan siang jam berapa, cemilan jam berapa kalau Bapak Ibu tidak puasa. Kapan kita tahu makan malam? Ada orang yang sangat strict dan dia tidak mau makan di atas mungkin jam 6. Tahu. Tapi Bapak Ibu tanpa kita sadari, kadang kita suka lupa. When is your last time kita lapar secara rohani dan ingin makan? Kita suka lupa. Mungkin kita Kristen tapi ternyata sudah kering kerontang karena gak pernah makan. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini,
Bapak Ibu adalah orang-orang yang haus dan lapar, merindukan Tuhan. Saudara, bahkan mungkin ada orang-orang di luar sana yang mereka Kristen, tapi mereka sudah tidak punya daya tahan tubuh. Mereka sudah tidak punya kekuatan secara rohani. Fisik oke. Makan bakmi, makan steak, makan ayam penyet dan yang lain. Tapi when is your last time? Anda bangun pagi dan Anda bilang, oh aku mau kasih makan rohaniku. Aku mau kasih makan kehidupan imanku. Kita suka lupa. Ada orang yang dia berjalan setiap hari gak pernah pakai senjata Allah. Ada di medan perang. Ada satu statement berkata orang yang tidak pernah merenungkan firman Allah. Seperti seorang yang sedang prajurit Allah sedang berjalan dan tidak menggunakan senjata sama sekali. Can you imagine that? Ada di medan perang. Tidak ada kebenaran, tidak ada senjata Allah. Tidak ada makanan yang cukup untuk kita melakukan aktivitas ini secara rohani. Salah satu kisah saya share secara singkat karena kita sudah menyembah Tuhan. Alkitab mencatat dalam Mazmur 84 ayat ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Bapak ibu saudara, ayat ini berkata bahwa orang yang miskin, ini tidak sedang berbicara miskin secara harta. Dalam bahasa aslinya dikatakan ptokos. Miskin yang dikatakan firman artinya bangkrut sebenarnya. Secara rohani kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan karena memang kita sangat miskin. Jadi bukan tentang tidak ada uang atau berbicara tentang orang yang tidak punya harta. Yang dikatakan blessed are the poor. Artinya dia sedang berkata bahwa orang yang lapar, orang yang haus, orang yang miskin, orang yang merasa Tuhan aku tidak punya apa-apa. That's why I come to you. Aku ingin makan, aku ingin mengalami kasih kuasamu supaya aku mendapat makanan, aku tidak menjadi miskin, petokos. Bapak Ibu kalau lihat di jalan-jalan, kalau di Jakarta banyak ada pengemis-pengemis di pinggir jalan. Mereka tidak akan menjadi pengemis kalau mereka punya uang. Orang yang menjadi pengemis karena memang dia tidak punya uang. Berapa banyak kita yang kita tidak tahu. Ternyata kita ini bangkrut secara rohani. That's why kita perlu datang kepada Tuhan. Sampai hari ini tidak ada kekuatan yang lain yang membuat saya bisa berdiri sampai hari ini Bapak Ibu. Hanya kekuatan di dalam doa. Hanya kekuatan berlutut, menyembah, angkat tangan di hadapan tahta Tuhan. Dan bilang, Lord, aku mau merindukan Engkau lebih lagi. Itu harus dibangun lapar dan haus akan Tuhan. Ada satu kisah dalam Alkitab secara singkat Bapak Ibu Saudara. Ada seorang yang pengemis, dikatakan Bartimeus, anak Timeus. Dia katakan dia adalah orang yang miskin. That's why dia ada di pinggir jalan, dia buta dan dia miskin. Dikatakan Markus 10 ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Pengemis dan buta. Udah pengemis, udah miskin dan tidak bisa melihat. Can you imagine that? Dia katakan bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Pada zaman dulu orang buta itu dia memiliki jubah yang dia taruh di depan. Dia duduk dan dia meminta belas kasihan orang. Jadi kalau orang lewat, jubah itu tempat orang kasih kepingan-kepingan makanan mungkin atau uang receh. Yang dimana jubah itu yang dipakai untuk orang memberikan semua apa yang dia inginkan, belas kasihan daripada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Dan Bartimeus ini dia katakan bahwa dia miskin, tapi ternyata dia tidak buta secara rohani. Kenapa saya bilang? Karena ayat selanjutnya saya singkatkan kalau Bapak Ibu baca di rumah. Dia bilang seperti ini, ketika Yesus lewat Bu, dia cari tahu dari mana suara itu. Mungkin ada di kiri kanan dia buta, gak bisa lihat. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus lewat, ada orang panggil-panggil Yesus. Dia mulai berseru, kalau dia buta,
dia masih bisa mendengar. Dia buta Pak, Bu, secara fisik, tapi hatinya tidak. Bapak, Ibu, Saudara, kadang kita bisa melihat, tapi kadangkala kalau tanpa kita sadari, Anda dan saya, kalau tidak menjalani 2023 bersama dengan Tuhan, bisa saja kita menjadi orang yang memiliki mata, tapi Anda tidak melihat secara iman, secara rohani. Ada banyak orang Anda lihat di luar sana, mereka punya segalanya. Mereka punya banyak kesempatan, tapi mereka tidak menginginkan Allah. Bartimeus dia buta, Bartimeus dia miskin, tapi dia tidak buta secara rohani. Kenapa? Karena dia tahu ketika Yesus lewat, dia bilang, oh ini kali terakhir aku mau berseru kepada Tuhan. Dan dia panggil dengan sekeras tenaga orang miskin, orang buta. Mungkin tidak banyak tempat di tengah kerumunan orang, tapi Alkitab mencatat, saudara, dia berseru, cry out when you call upon his name. Ketika Anda berseru memanggil nama Yesus, telinganya selalu diberikan kepada setiap anak-anaknya. Yang setuju boleh dengar amin yang paling keras dari GMS 2 Surabaya Timur. Katakan amin. Suaranya Anda dan saya menjadi kuat sampai di surga. Mungkin kita lemah di depan manusia, tapi suaramu akan sampai ke surga. Suatu waktu ketika dokter memvonis saya tidak ada harapan, suara saya lemah. Tapi saya percaya dengan sisa tenaga yang Tuhan beri. Suami saya bilang begini, kalau kita diberkati, kalau kita ditolong Tuhan, kita gak pernah tanya. Betul? Bapak Ibu bisa makan setiap hari, gak pernah tanya. Anak-anak sekolah gak pernah tanya, kenapa Tuhan memberkati, menolong aku. Ketika kita susah, kita tanya. Suami saya bilang, dalam kesulitan apapun, jangan pernah tanya. Justru kalau Tuhan menolong, memberkati kita, kita perlu tanya, kenapa Tuhan memberkati aku sejauh ini? Kenapa Tuhan menolong aku? Setuju? Boleh katakan amin. Karena dia tidak pernah mempercayakan sesuatu tanpa alasan. Setuju? Boleh katakan amin. Ada Bapak Ibu di tempat ini, pengusaha-pengusaha yang diangkat Tuhan. Tidak pernah Tuhan tidak punya alasan. Pasti ada reasonnya. Engkau percayakan hal-hal yang luar biasa. Pasti ada alasannya. Tuhan ingin memakai Bapak Ibu Saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ada anak-anak muda yang diberi kesempatan bisa bersekolah lebih. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Karena saya percaya kita dalam keterbatasan apapun, fisik, keuangan atau apapun, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Setuju? Boleh katakan amin. Ada di antara Bapak Ibu mungkin engkau dibesarkan dari keluarga yang kurang baik. Tuhan punya rencana untuk one day engkau bisa menguatkan bahu-bahu yang lemah. Karena anak-anaknya mungkin dari keluarga yang berantakan. Saya dibesarkan dari keluarga yang kacau, keluarga yang mengalami broken home luar biasa. Saya terbiasa melihat orang tua bertengkar dengan menggunakan benda tajam. Dan itu bertahun-tahun. Sampai suatu waktu saya mengalami depresi yang berat. Tapi di situ justru saya tahu bahwa Yesus menyembuhkan orang yang mengalami depresi. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dia tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit secara fisik. Saya ketemu dengan beberapa anak-anak yang depresi, yang berkali-kali ingin lompat dari New York, gedung yang tinggi. Berkali-kali berusaha untuk menabrakkan diri dalam kecepatan yang tinggi naik mobil. Karena mereka kecewa kepada Tuhan. Mereka kecewa mengalami badai-badai yang sulit. Ketika saya ketemu, saya bilang kepada mereka, beri kesempatan Yesus menolong. Ada seorang anak muda yang dia dibatalkan nikah oleh pasangannya. Dan dia menabrakkan diri, mengalami kecelakaan. Dan dia kasih PP-nya gelap. Dia bilang, I hate Jesus. Suatu waktu saya hubungin dan saya bilang, kasih kesempatan, dia bisa tolong. Dia bilang, ibu doakan supaya besok saya batal bunuh diri. Can you imagine? Sudah menabrakkan diri, udah kecelakaan. Dan dia berencana akan loncat dari BNI 46. Saya hanya berdoa, saudara. Saya bilang, Yesus tidak hanya untuk orang-orang yang hebat.
Yesus bukan hanya menolong 1-2 orang. He loves all of us. Saya bilang Yesus tidak pernah berubah. Beberapa hari kemudian tidak ada kabar. Dan dia bilang, Bu, terima kasih. Saya mengalami Yesus. Dia gak jadi bunuh diri. Beberapa bulan kemudian dia, Bu, Tuhan memberikan calon teman hidup. Seorang dokter. Dan dia kemudian menikah. Dia bilang ternyata Yesus ada ketika aku tidak melihat apapun. Bapak Ibu Saudara, ketika jalan tertutup bukan berarti dia tidak di sana. Orang buta ini ketika murid-muridnya melarang dia untuk berteriak. Mungkin dia merasa memang saya miskin, saya buta. Kadang kita suka merasa ya memang gak ada harapan sama sekali. Tapi bukankah Yesus masih bekerja? Dan dia bekerja di belakang layar yang kau tidak lihat. Sebab itu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, orang buta ini dia tetap berseru. Tetap menabur dalam doa. Cry out. Dan doamu itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Doa, Alkitab mencatat dalam Mazmur 65. Dikatakan bahwa Tuhan mendengarkan doa. Apapun itu, dia dengarkan. Jadi ketika engkau berdoa, kau percaya suatu waktu, doamu akan dijawab oleh Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Watchmeni pernah berkata seperti ini. Kalaupun kita salah berdoa, Bu, maksud kita mau doakan yang ini. Tapi kadang kita suka malu sama Tuhan. Tapi isi hati kita sebenarnya yang ini. Watchmeni bilang, Tuhan akan menjawab doa yang tadinya kita sungkan, kita suka malu. Dia jawab setiap doa. Setuju boleh katakan amin. Dia berseru kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Ketika saya ingin menyerah, dokter vonis waktu itu. Kalau saya menyerah hari itu, Bapak Ibu saya di Singapura waktu diberi kesempatan berobat. Waktu sakit. Karena saya dari latar belakang depresi. Jadi kadang pengen loncat di MRT. Saya sakit, anak-anak sakit, mama saya stroke. Dan gereja sempat ditutup karena suami saya harus menjaga saya. Bapak Ibu, it's not easy. Tapi suami saya selalu bilang, jangan pernah melihat yang hari ini. Maju. Yesus kita tidak pernah bekerja separuh jalan. Setuju boleh katakan amin. Dia bekerja full. Tapi mungkin hari itu saya ada di pertengahan jalan, Bu. Saya masuk separuh jalan, gak lihat apa-apa, Bu Wiwi. Gak lihat apa-apa. Ada banyak di antara Bapak Ibu, engkau sudah cinta Tuhan, udah sembah Tuhan, udah melayani Tuhan, udah all out berkorban dan Anda tidak lihat apa-apa. Help is on the way. Pertolongan daripada Tuhan itu sedang dalam perjalanan. Yang setuju boleh katakan amin. Pertolongan daripada Tuhan itu tidak berhenti pada seperempat jalan, tidak berhenti pada setengah jalan. Dia sampai bekerja penuh. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu orang buta ini dia tahu ketika Yesus lewat dia berseru. Dia tidak berhenti untuk berharap. Dia tidak berhenti saudara. Ayat 47 berkata seperti ini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya ayat 48. Namun ia semakin berseru dengan keras. Ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, justru semakin maju. Justru ada kemuliaan Allah. Justru ada kuasa kegerakan Allah yang Tuhan sedang siapkan dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh lihat tangan-tangan yang terangkat Bapak Ibu. Saudara, ada banyak berita yang berkata bahwa 2023 menakutkan. No, Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Ada orang yang bilang bahwa 2023 kita akan mengalami banyak kegelapan. Betul,
Ada berita-berita yang secara realnya seperti itu. Tapi siapa Yesus yang menyertai kita? Itu masalahnya, Bu. Kalau kita sendiri kita terbatas. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada batasnya. Dan satu lagu yang saya tulis, bahwa masih ada mujizat. Suami saya hampir mengalami kesulitan yang luar biasa ketika COVID. Drop sekali. Kami hanya di rumah. Pendarahan. Shaking. Ada comorbid. Kami hanya menyembah Tuhan. Dan percaya. Seperti orang buta ini. Saya setiap turun habis jaga suami. Saya dengar teman saya meninggal. Yang lain meninggal. Rest in peace. Saya bilang, saya berserah kepada Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan Maha tahu. Setuju, boleh katakan amin. Dan boleh gak saya berseru? Boleh. Bapak Ibu boleh berseru. Jangan takut, jangan minder, jangan sungkan saat engkau berdoa. Kadang kita mau doa tapi kita takut, Tuhan jawab gak? Ketika anak-anak saya berhenti sekolah, saya berdoa memberanikan diri. One day anak-anak saya akan ada di luar negeri. Pada kenyataannya berhenti sekolah ketika SMP karena saya sakit. Ini ada fotonya dan tidak ada kesempatan. Saya melayani Tuhan Bapak Ibu. Tapi pada kenyataannya kami terpuruk. Dokter memvonis. Tapi siapa? Yesus yang saya sembah. Saya lapar, haus, saya datang di hadapan Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan, I'm nothing. But you are my everything. Hari ini anak-anak saya ada di Amerika, ada di Belgia. Siapa yang buat kalau bukan Yesus? Setuju, boleh katakan amin. Suami saya dari keluarga perbankan, mama papa adik-adiknya. Suami saya di bank dan kemudian dia memberi hidup untuk melayani Tuhan. Orang-orang bilang, makan apa? Waktu kami balik lagi melayani Tuhan, bisa hidup enggak? Ada yang nanya gitu. Suami saya selalu bilang, sekali saya mengikuti Yesus, sekali saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, saya tidak akan undur apapun yang Tuhan percayakan. Suami saya selalu mendorong dari dulu, kalau engkau melayani Tuhan, jangan pernah pilih tempat. Tugas kecil besar, do your best. Tuhan kita tuh gak tidur. Mazmur 121, gak tidur. Dan itu yang kami lakukan. Kami terus melayani Tuhan. Mau berapa orang pun kami lakukan. Karena melayani Tuhan itu kehormatan Bapak Ibu. Mungkin besok kita gak tahu kita masih ada kesempatan atau tidak. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu ada di tempat ini Bapak Ibu. Kalau engkau diberi anugerah. Ada di 2023 yang mengagumkan. Melewati 2 tahun orang pulang, rest in peace. Anda masih stay. Berapa di antara saudara yang mau berkata, aku mau seperti Bartimeus, miskin di hadapan Allah. Dan berkata, Tuhan aku rindu, aku butuh, aku inginkan Engkau. Aku datang dan mau percaya bahwa seruanku ini akan sampai ke surga. Dan kau pasti mendengarkan seruanku. Kau akan melihat kuasa Allah yang dahsyat bekerja, tidak ada batasnya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kami berjalan dan berjalan terus sampai hari ini Tuhan menolong. Suami saya sampai hari ini bangga boleh melayani Tuhan. Mau kami pergi kemana, mau tempat yang kecil, tempat yang besar, suatu kehormatan. Setuju boleh katakan amin. Ada di tempat ini anak muda remaja boleh lambaikan tangan. Dewasa muda boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, engkau masih punya waktu-waktu yang lain. Untuk engkau bukan kasih sisanya, tapi engkau kasih yang terbaik. Ketika kami mengalami kesulitan, dokter memvonis, tapi Tuhan membuka jalan. Saya dipulihkan, saya disembuhkan. Bahkan saya diberi kesempatan. Kalau Bapak Ibu pernah tahu ada Miss Universe, ada Miss World. Saya yang pernah divonis oleh dokter, tidak ada harapan. Sekolahin anak aja gak bisa waktu itu. That's why mereka berhenti.
Kami melayani Tuhan, serve our master. Tapi kami tidak kecewa. Karena our God, Tuhan itu mendengar. Dia memulihkan, anak-anak saya dipulihkan, mama saya yang stroke dipulihkan. Dan Tuhan kasih bonus, saya terpilih menjadi desainer untuk Miss World. Yesus luar biasa. Sebab itu Bapak Ibu teman-teman yang berkarya, bangun karirmu, libatkan Tuhan. Engkau akan lihat dia buka pintu yang tidak ada orang bisa tutup. Kemarin 2022, Welcoming Miss Universe, saya membuatkan gaun-gaun untuk putri-putri terbaik Indonesia di sela-sela pelayanan. Karena saya tahu suatu kehormatan kita boleh berkarya. Setuju, boleh katakan amin? Boleh dengar sorak-sorai dari tempat ini. Dia tidak hanya membuka jalan Anda ketika Anda di gereja sedang menyembah Allah. Ketika Anda di kantor, Anda membangun usaha. Ketika engkau bekerja, ketika engkau sedang kuliah, apapun itu saudara. Ketika ibu-ibu rumah tangga mungkin sedang bangun usaha, apapun itu. Libatkan Allah, berseru kepada Allah. Datang dengan lapar dan haus dan engkau akan melihat seperti Bartimeus. Alkitab mencatat dengan jelas kemudian ketika dia disuruh berhenti untuk berteriak memanggil kepada Yesus. Alkitab mencatat Yesus bilang kepada dia, panggil Bartimeus, panggil. Bapak Ibu Saudara, orang yang buta ini kemudian dipanggil oleh Yesus. Dan dia tanya, kamu mau apa? What do you want? Pernah gak Bapak Ibu kalau Tuhan tanya, kamu mau apa? Bukankah itu kehormatan luar biasa Bapak Ibu? Kalau dia tanya kamu mau apa? Artinya dia bisa tolong kita in every area in our life. Setuju, boleh katakan amin. Kemarin ada seorang anak yang dia koma. Mama papanya berseru, dokter bilang tidak mungkin. Beberapa hari kemudian dokter suruh pulang. Justru ketika pulang ke rumah, pemulihan terjadi dengan luar biasa. Yesus kita masih bekerja. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Berapa di antara saudara percaya bahwa dia masih bekerja? Boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar. Bapa, jangan tinggalkan aku. Selama ku hidup, Yesus pegang erat tanganku. Bapa, jangan, Engkau alasan. Selama ku hidup. Anak saya pernah berhenti sekolah. Saya bilang sama dia, one day kamu akan sekolah ke luar negeri. Gak mungkin. Tapi saya percaya seperti Bartimeus, saya selalu datang berlutut. Orang selalu tanya apa modalnya ibu untuk melayani. Berlutut, sembah Tuhan. Gak ada yang lain. Itu yang dilakukan oleh Bartimeus. Dia panggil Yesus. Ada tantangan Pak, panggil Yesus. Saya share kebaktian sebelumnya. Saya 2 bersaudara, kakak saya meninggalkan Yesus. Tadinya melayani Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya ingat bersama teman-teman. Satu momen saya di kamar, I cry out. Sampai gemetaran. Saya bilang, Tuhan, firman-Mu berkata Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Satu orang yang percaya one day keluarganya akan mengalami
keselamatan daripada Tuhan. Saya bangkit. Tadinya saya sudah down. Tapi saya bilang saya akan tetap melayani Tuhan apapun itu. Bapak Ibu Saudara, suatu waktu tahun demi tahun gak terjadi apa-apa. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tidak kecewa dengan Tuhan. Saya berkhotbah. Secara manusia, saya tidak melihat tangan Allah bekerja. Tapi saya selalu ingat bahwa ternyata Tuhan itu bekerja di belakang layar. Yang Anda kadangkala tidak lihat. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Berapa tahun kemudian, saya tetap melayani Tuhan. Saya tidak berhenti menyembah Tuhan. Saya tidak berhenti melayani Allah. Seperti Bartimeus, saya tetapkan hati saya. Saya percaya Yesus akan berhenti. Dan dia pasti tanya, what do you want? Dan itu yang menjadi keyakinan saya bahwa one day pertolongan itu pasti datang. Suatu waktu saya dapat kabar, kakak saya telepon dan dia bilang bahwa saya mau ikut Yesus kembali. Saya mau melayani Tuhan kembali. Setuju boleh katakan amin. Doa kita akan sampai pada satu titik. Dia menjawab, mengabulkan setiap doa kita. Yang setuju boleh kita sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya ketika engkau lapar dan haus, engkau akan dicelikkan matanya. Sekalipun kau tidak melihat hari ini. Ketika engkau mengasihi Tuhan, lapar haus akan Tuhan, engkau akan mengalami bahwa Yesus itu sungguh-sungguh membuat Anda menjawab doa Anda lebih daripada yang Anda pernah pikirkan. Paulus bilang bahwa apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah timbul dalam pikiran, Dia siapkan. He prepare for us. Yang setuju boleh katakan amin. Dan itu janji Tuhan. Dan firman Allah berkata bahwa Yesus hanya menyembuhkan orang yang benar-benar ingin untuk disembuhkan. Pastikan di tempat ini Anda dan saya adalah orang-orang yang ingin untuk disembuhkan. Ingin untuk melihat kemenangan, dipulihkan. Dan melihat kemuliaan Allah, kegerakan Allah yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Boleh angkat tanganmu yang percaya kuasanya. Mengalir dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir. Mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Biar kuasa daripada tempat yang maha tinggi mengalir di tengah-tengah kami, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berapa di antara saudara 2023 Anda sepakat untuk terus berseru kepada Tuhan? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Anda punya banyak kegiatan tapi engkau tidak akan pernah melewatkan doa. Doa itu sederhana Bapak Ibu, tapi itu menjangkau surga. Setuju boleh katakan amin.
2023 jangan lewati tanpa engkau datang merendahkan diri dan meyakini berseru terus kepada Tuhan. Engkau akan lihat, akan datang waktunya Yesus panggil engkau dan bilang, what do you want? Engkau tidak hanya bukan ditolong oleh Tuhan, Dia bisa buat apa yang engkau tidak pernah pikirkan. Yesus hanya menyembuhkan orang yang ingin sembuh, bukan orang yang sakit. Sekali lagi, Yesus hanya ingin menolong orang yang ingin ditolong. Kau berkata engkau bankrupt secara rohani, kau ingin lebih lagi, Tuhan akan tolong. Ada di tempat ini engkau dibesarkan dari keluarga yang tidak baik, Yesus masih bekerja, Bapak Ibu. Trust me. Ada di antara saudara yang mengalami anxiety, mental illness. Saya percaya seperti Tuhan menyembuhkan saya depresi berat, Dia sembuhkan setiap kita. Setuju, boleh katakan amin. Ada di antara saudara yang mau berkata, Tuhan 2023 aku akan menjadi pribadi yang selalu lapar dan haus, yang bilang Tuhan I'm nothing, aku gak punya apa-apa, hanya Engkau yang aku inginkan. Jika itu doa saudara, siapapun saudara dimanapun Anda berada, boleh angkat kedua tangan kita lebih tinggi. Angkat kedua tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Ada profesional muda, anak muda, remaja, bahkan anak-anak remaja, orang tua, orang lanjut usia. Inginkan Tuhan. Dia hanya menyembuhkan orang yang ingin sembuh, bukan yang sakit. Dia hanya ingin menyembuhkan orang yang mengalami kerinduan yang dalam akan Allah. Engkau akan melihat kuasa Allah mengalir dengan dahsyat. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Di tempat ini dimanapun Anda berada, ada yang sakit, engkau disembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Ada yang mengalami ikatan-ikatan yang sulit, engkau hidup jatuh terus, jatuh dalam dosamu terus, dalam nama Yesus engkau dilepaskan oleh Tuhan. Ada di tempat ini engkau mengalami ketakutan yang luar biasa akan hari esok, tapi hari ini kau bangkit. Engkau dicelikan matanya untuk melihat bahwa Yesus itu luar biasa. I pray double portion anointing upon you. I pray double portion anointing upon you. Ada dia, mari angkat kedua tangan tinggi di hadapan Tuhan. Let the power of the Holy Spirit bekerja di tengah-tengah saudara dimanapun Anda berada. Dia pegang hari esok. Jangan pernah takut akan apapun. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar kuasa Allah mengalir, kuasa Roh Kudus mengalir. Engkau mendatangi setiap kami dan bertanya, what do you want? Dan kami akan melihat di tahun ini ada kuasa, ada kebangunan rohani, ada mujizat, ada pemeliharaan Allah yang dahsyat terjadi saat ini. Pemulihan luar biasa, kesembuhan, pemulihan keluarga, membuka setiap pintu-pintu yang sulit, mengangkat setiap anak-anakmu tinggi. Seperti engkau lakukan kepada Bartimeus, dikatakan engkau sembuh dan engkau mengalami kuasa. Kami terima saat ini demi nama Yesus. Selamanya engkau tidak akan pernah tergantikan. Yang percaya dan sepakat dalam nama Yesus sama-sama katakan amin.